Berlatar di rumah sakit, terlihat seorang detektif dan dokter sedang mengotopsi mayat seorang gadis cantik. Hasil otopsi mengatakan jika sebelum meninggal, wanita itu mengalami kekerasan fisik hingga seksual. Kemudian diperlihatkan seorang ayah sedang menabur abu kremasi putri tercintanya. Dan inilah bayi kecilku, Jaya. Wong Sul, beliau adalah seorang ayah yang berkebutuhan khusus. Wong Sul memiliki gadis cantik yang beranjak dewasa bernama Jaya. Meski memiliki kebutuhan khusus dan ekonomi yang terbilang kurang mampu, tapi Wong Sul memiliki keinginan untuk membuat hidup anaknya menjadi lebih baik. Wong Sul diam-diam mendaftarkan Jaya ke sekolahan elit yang berada di Seoul. Dan alhamdulillahnya Jaya diterima dengan jalur prestasi. Dengan sangat bahagia, Wong Sul berlari menemui putrinya untuk memberitahukan kabar baik itu. Saking semangatnya, ia sampai kesandung beberapa kali. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke Seoul. Dan sebelum pergi, Wong Sul menyempatkan berpamitan dengan tetangganya. Sambil menyelimuti Jaya, malam itu Wong Sul teringat akan masa lalu putri kecilnya. Waktu masih kecil, Jaya hampir dicolong panti asuhan. Karena saat itu, pihak panti asuhan memandang sebelah mata Wong Sul. Mereka ragu jika Wong Sul tidak akan bisa mengasuh dan membesarkan putrinya. Singkat cerita, mereka pun OTW ke Seoul. Di tengah perjalanan, Wong Sul memberikan sisa tabungannya kepada Jaya untuk membeli perlengkapan sekolahnya. Akhirnya mereka pun tiba di rumah barunya. Walaupun Wong Sul hanya bisa menyewa rumah kecil dengan satu kamar, tapi Jaya sangat bangga kepada ayahnya. Lalu Jaya membantu ayahnya berjualan. Namun kedatangan Wong Sul sebagai pedagang kaki lima mendapat respon buruk dari pemilik toko lain. Saat itu, mak-mak ini menghina keterbatasan Wong Sul yang membuat Jaya marah. Pergelutan jambak-jambakan pun tidak terhindarkan. Mereka pun berakhir di kantor polisi. Dan di sana si emak masih saja menghina Wong Sul, padahal Wong Sul sudah meminta maaf. Sembari berjalan di bawah sinar rembulan, Wong Sul menghibur putrinya yang sedih itu. 아빠, 저 다리 잡고 날 따라와. Sesampai di rumah, Wong Sul memberikan uang hasil jualan hari ini kepada Jaya. Tapi Pren, namanya anak kalau belum memeras orang tua, rasanya belum jadi anak sejati. Saat itu Jaya menggarapi bapaknya dan bapaknya pun harus mengikhlaskan uang simpanannya buat Jaya. Setelah berhasil menggarapi bapaknya, Jaya pun pergi dan mengucapkan, 가방까지 사. 최소한 10. 맨날 이러는데 맘 편히 학교 가겠어. Singkat cerita, tibalah hari pertama Jaya masuk sekolah. Waktu itu, Jaya tidak sengaja duduk di tempat sesepuh yang suka menindas untuk mendapat kepopularitas. Lalu Yuseon menyuruh Jaya untuk pindah dan duduk bersama Minkyung, seorang gadis cupu yang menurut mereka cocok dengan Jaya. 장혁기네 보이지? 야, 귀 안 들려? Tak berselang lama, Bu Guru datang bersama ketua OSIS. Kita panggil saja ketua OSIS itu Asep. 오늘 공지한 대로 니들 성량 테스트 시작. Mereka kemudian mengikuti tes vokal dan yang lolos akan mewakili sekolah mereka. Ketika giliran Jaya, semua orang terpukau dengan bakat yang Jaya miliki. Namun ketika Bu Guru bertanya di mana Jaya belajar, semua orang berbalik menertawakan Jaya saat Jaya bilang ia belajar dari gereja. Saat istirahat, Minkyung menghampiri Jaya dan memberitahu Jaya sosok Yuseon. Minkyung khawatir dengan Jaya karena sebelumnya tidak ada yang berani menunjukkan bakat mereka. Semua siswa di kelas itu selalu mengalah dari Yuseon karena tidak mau terkena masalah. Kemudian Yuseon yang dekat dengan Asep merasa iri kepada Jaya karena ia tahu Jaya bisa menggeser tempatnya. 뽑을 거야? 자야? Di sisi lain terlihat Wong Sul sedang mencari spot untuk berjualan. Setelah berjalan jauh ke sana kemari, akhirnya ia mendapat izin untuk bergabung bersama mereka.
Sepulang sekolah, Jaya ditemani Mingkyung jalan-jalan di kota itu. Namun di tengah perjalanan, Jaya pun kaget karena bertemu dengan ayahnya. Jaya takut kalau Mingkyung tidak bisa menerima kondisi ayahnya. Ia lalu berusaha mengalihkan perhatian. Ternyata Mingkyung tidak mempermasalahkan kondisi ayah Jaya. Ia bahkan sangat ramah kepadanya. Di sana, Jaya dan Mingkyung mendapat jajan gratis dari teman-teman ayahnya. Dari sinilah persahabatan Jaya dan Mingkyung terjalin. Singkat cerita, kelas mereka mengadakan studi banding ke sebuah daerah. Saat di dalam bis, terjadi keanehan ketika Kang Asep mulai melirik Jaya. Sayangnya Yuseon terlalu pede, hingga dia tidak menyadari sebenarnya Asep kekasihnya bukan tersenyum kepadanya. Saat di asrama, mereka melakukan permainan truth or dare. Saat Jaya mendapat giliran, Jaya memilih truth, yang berarti Jaya harus jujur kepada mereka. Lalu Jaya diberi pertanyaan, apakah pekerjaan orang tuanya? Saat itu kalau Jaya jujur, pasti Jaya akan dibully oleh mereka. Jaya kemudian memilih berbohong dengan berkata ayahnya adalah seorang pengusaha tekstil. Mendengar itu, mereka pun mulai menyukai Jaya. Paginya, Jaya yang berniat menghirup segar sembari melatih vokalnya, tiba-tiba didatangi Kang Asep yang tanpa basa-basi dan sok ganteng langsung menggasak Jaya. Jaya yang polos akhirnya termakan rayuan Kang Asep dan terjadilah persilangan di semak-semak. Apesnya hal itu dilihat teman Yuseon. Ia lalu merekam Jaya bersama Asep, kemudian menyampaikannya kepada Yuseon. Yuseon kemudian mengintimidasi Mingkyung agar mau buka suara tentang kehidupan Jaya. Pada akhirnya, jati diri Jaya pun diketahui oleh mereka. Yuseon lalu memberitahukan fakta itu kepada Asep. Alhasil Asep marah karena merasa dibohongi. Ia kemudian melabrak Jaya di rumahnya dan berkata jika dia merasa dirugikan karena ularnya masuk ke gua gadis miskin seperti Jaya. Bahkan saat itu ia sampai melukai Jaya. Janco emang Kak Asep, dinai enak bukannya tursuwun malah delogok jaran nih. Kemudian Jaya mendatangi Yuseon untuk berbicara dengannya. Saat itu Jaya hanya meminta agar dia bisa bersekolah dengan tenang. Tapi Yuseon malah menghina ayah Jaya, yang membuat Jaya hilang kendali dan menghajar Yuseon. 한 번만 나빠 얘기하면. Paginya Jaya dan ayahnya pun dipanggil komite sekolahan. Ternyata ibu Yuseon adalah salah satu korporat petinggi di sekolahan itu. Dan akibat peristiwa semalam, Jaya akhirnya dikeluarkan dari sekolahannya. Wongsul sempat memohon agar Jaya tetap bersekolah di sana. Namun pada akhirnya ia hanya menambah hinaan yang akan mereka terima. Akhirnya Jaya pun putus sekolah. Kemudian ia bekerja di sebuah swalayan untuk membantu ayahnya. Selain itu, ia berencana mengumpulkan uang agar bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah lain. Suatu hari ketika Jaya ingin pamit pulang, ia tidak sengaja melihat bosnya sedang belajar. Ternyata bosnya adalah mahasiswa hukum. Jaya kemudian curhat tentang perundungan yang ia alami. Kemudian Jaya meminta si bos mengajarinya membuat surat kaleng. Jaya berniat mengirimkan surat itu ke institusi pemerintah agar tidak ada lagi korban perundungan seperti dirinya. Bersamaan itu, Mingkyung datang menemui Jaya. Mingkyung merasa bersalah karena telah mengkhianatinya. Jaya pun tidak mempermasalahkan hal itu dan sudah mengikhlaskan yang terjadi. Di malam itulah persahabatan mereka kembali terjalin. Singkat cerita, surat yang Jaya kirimkan akhirnya direspon pemerintah. Alhasil, sekolahan itu mendapat pengawasan khusus. Dan Kang Asep, selaku ketua OSIS pun harus mendapat wejangan. Begitu juga dengan Yuseon yang merasa memiliki kekuasaan di sana. Yuseon lalu menemui Mingkyung dan kembali mengintimidasinya. Kemudian, Yuseon membaca pesan Jaya di dalam ponsel Mingkyung. Ternyata malam ini Mingkyung janjian untuk merayakan ulang tahun Jaya. Hai, happy birthday.
Beramai-ramai mereka kemudian silaturahmi ke rumah Jaya. Meski mereka berlagak baik, tapi sebenarnya Jaya sudah memiliki firasat buruk. Dan apesnya saat itu ayah Jaya masih bekerja. Usai prasmanan, mereka kemudian memperkaos Jaya secara bergiliran. Saat itu Jaya sempat berhasil menghubungi ayahnya. Namun pembeli saat itu sedang ramai dan ayahnya tidak bisa mendengar teriakan Jaya. Saat ayahnya mengirim pesan itu dibalas oleh biadab ini seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu mereka pun melanjutkan aksi biadab itu. Bahkan mereka merekam perbuatan itu untuk mengancam Jaya supaya Jaya tidak bisa melaporkan kejahatan mereka. Mereka ini bisa dibilang bukan manusia lagi. Setiap hari, ke-20 siswa itu bergantian terus datang dan meminta jatah tambahan kepada Jaya. Dan Jaya pun harus pasrah memuaskan hasrat binatang mereka. 빠딱빠딱 이거 씨발려나. 어떨 것 같아? Masih belum puas, Yuseon bahkan menggunakan rekaman itu untuk menjual Jaya kepada om-om bau tanah dengan harga yang sangat murah. Kepedihan terus Jaya rasakan setiap hari. Ia hanya bisa meluapkan kepedihan itu ke dalam diarinya. Meski begitu, Jaya masih bisa tersenyum dan menyembunyikan penderitaannya di depan sang ayah. Dan suatu hari, setelah Jaya melayani om-om, Jaya yang sudah lelah memilih untuk mengakhiri hidupnya. Singkat cerita, suatu hari si bos menemukan diari milik Jaya. Ia lalu memberikan diari itu kepada Wongsul. Hati Wongsul pun tercapik-capik setelah mengetahui yang dialami putrinya selama ini. Ia bisa merasakan semua penderitaan putrinya dengan hanya membaca diari itu. Wongsul kemudian mencoba mencari keadilan untuk putrinya. Namun pihak sekolah dan kepolisian memberikan respon negatif kepadanya. Dan mengapa ya teman-teman, selalu saja keadilan itu sulit didapatkan untuk orang-orang baik. 따님이 죽기 전 왜 유일무이한 학생 폭력 사건은 Mingkyung yang merasa bersalah kemudian menemui Wongsul. Ia memberikan motivasi kepada Wongsul untuk mengikhlaskan Jaya sembari membenarkan isi diari itu. Akhirnya Wongsul termotivasi untuk bangkit dan membalas dendam putrinya. Dengan bantuan Mingkyung, Wongsul kemudian menjebak mereka satu persatu. Awalnya Wongsul menyuruh Mingkyung untuk memancing Yuseon dan kawan-kawan ke loteng sekolahan. Saat itu Mingkyung meminta agar mereka mengakui dan menyesali kejahatan mereka yang telah mereka lakukan kepada Jaya. Namun namanya anak pejabat bro, boro-boro menyadari kesalahannya, mereka malah berniat mencelakai Mingkyung. Dan tiba-tiba kemudian Wongsul menculik Asep dan beberapa teman-temannya. Wongsul kemudian membawa mereka ke rumah lamanya. Sembari mengenang putrinya, Wongsul memberi siksaan kepada mereka. Mereka yang ketakutan karena kematian berada di depan mata, mencoba merayu Wongsul dengan mengimingi sejumlah uang agar Wongsul mau melepaskannya. Tentu saja hal itu membuat Wongsul semakin murka, dan ia pun menghabisi mereka satu persatu. Sayangnya saat itu Asep berhasil melepaskan ikatan di kakinya. Pada akhirnya Asep gagal melarikan diri. Kemudian menggunakan sebuah rakit kecil, Wongsul kemudian membawa Asep ke tengah danau. Saat Asep tersadar, Wongsul pun memasangkan pengait kepadanya. Dan film pun tamat. Cukup greget nonton film ini, ending yang cukup memuaskan. Tapi yang disayangkan, akar dari masalah Yuseon itu sendiri kenapa tidak mati? Apakah Yuseon simpenan Pak Produser? Entahlah. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam dulu 100 bang.